Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witik Tong Tien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Malam ini kita akan berbicara tentang Allah dan karakternya. Saya suka membaca buku dan menulis, dan semua orang yang suka membaca buku pastilah pertama-tama judulnya. Seringkali kita tertarik pada buku karena judulnya. Kalau judulnya tidak menarik, maka enggan kita membaca. Ada pepatah yang bagus dari para penulis dan pembaca buku. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku karena judulnya. Kata bijak ini sangat baik karena harusnya kita membaca isinya dulu baru kita menilai bukunya. Kita sudah membaca dan sudah membahas dalam ketiga kesempatan sebelumnya bahwa eksistensi Allah dengan segala manifestasinya boleh dijawab dengan apa saja. Tetapi saya sudah menyampaikan, saya percaya Allah ada dan berkuasa karena Alkitab. Dan kita sudah menyampaikan bahwa Alkitab sebagai tuntunan kepada manusia untuk menjadi manusia yang luhur dan baik, tentunya ditulis, diberikan pada manusia dalam bahasa manusia yang bisa dimengerti. Kata Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 13. Dengan membaca buku itu, manusia akan belajar lebih banyak dan akhirnya bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Tetapi kenyataannya, karena manusia cuma suka judulnya, banyak manusia yang cerdas dan bebas memilih, justru tidak memahami dan membaca Alkitab dari isinya, dari judulnya saja. Senang karena itu firman Allah. Sehingga kita perlu memulai pembaharuan supaya kita mengerti kehendak dan rancangan Allah dengan memulai membaca kembali Alkitab dengan kerendahan hati dan kejujuran. Kalau Alkitab dibaca judulnya saja, yang lahir adalah pembenaran, bukan kebenaran. Sudah punya konsep sendiri, sudah punya persepsi sendiri, membaca Alkitab yang lahir adalah pembenaran dan buahnya adalah pertikaian. Kemarin kita sudah membahas, kita mulai membaca dari awal karena baru satu ayat yang kita baca. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kita sudah berdiskusi minggu lalu, siapa Allah kita? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana menciptakannya? Dengan firman-Nya. Allah berfirman jadi, kun fayakun. Artinya Allah ini maha kuasa. Sehingga dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita membaca ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2.
seperti premis kita sebelumnya, kita boleh membaca Alkitab dan mempertanyakan tiap ayat sedalam-dalamnya. Maka saya pun ingin bertanya. Beberapa pertanyaan muncul membaca teks Kejadian 1 ayat 2 itu. Yang pertama adalah, apakah Allah yang Maha Kuasa itu yang bisa menciptakan apapun dengan ucapan atau perintahnya sempurna, kenapa membiarkan bumi ini belum berbentuk kosong gelap? Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Allah sengaja punya rancangan atau Allah lupa? Nah, ini satu pertanyaannya agak nakal-nakal dikit begitulah. Dan saya sebagai orang beriman yakin bahwa Allah punya rancangan. Maka hari ini kita berbicara tentang rancangan Allah. Untuk apa bumi itu dijadikan? Bumi dan manusia. Saudara-saudara kekasih, saya ingin membuktikan dulu sebentar. Apa buktinya bahwa Allah punya rancangan dalam Alkitab? Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk kosong dan gelap. Kalau kita baca penutup Alkitab dalam Wahyu, maka kita kaget. Karena di situ dikatakan langit baru dan bumi baru muncul. Sebab langit pertama dan bumi pertama sudah lalu. Dan kemah Allah berdiam bersama umatnya, bersama manusia. Artinya seluruh Alkitab ini adalah rancangan Allah untuk mengubah yang belum berbentuk kosong itu menjadi sesuatu yang indah di mana Allah akan diam dengan umatnya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 28, tujuan itu nyata. Sampai Allah ada di dalam semua dan semua di dalam Allah. Alangkah mulianya. Manusia debu tanah ini akan menjadi bagian kekekalan di mana Allah diam di dalam dia dan Allah di dalam semua. Inilah yang sering di dalam perjanjian baru diucapkan oleh Tuhan kita, guru kita, Yesus Kristus. Aku dan Bapa satu. Kira-kira itulah gambaran rancangan Allah. Jadi hari ini kita akan membincangkan itu. Jadi kalau bumi belum berbentuk kosong dan kelam kabut itu bukan lupa. Tapi ada satu rancangan yang sedang dijalankan. Dan itu ditulis di dalam Alkitab. Sebagai gambaran, manusia itu disebut gambar Allah. Kalau kita baca, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi Alkitab juga menerangkan dalam Kolose 1 ayat 15 bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Jadi inilah yang sangat menarik buat kita pelajari. Rahasia apa? Rancangan apa yang tersembunyi yang belum dibukakan bagi kita sekarang ini. Dan inilah kunci bagi kita untuk menyambut rancangan itu. Sebab kita diberi kebebasan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, siapakah dia? Yang dimaksud dia itu siapa? Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 2 dan seterusnya, Kejadian 3 sampai Kejadian 2 ayat 4, maka diceritakan di situ adalah bagian penciptaan bumi dan manusia dalam 6 hari dan berhenti pada hari ke-7. Ada yang menarik dalam membaca penciptaan bumi dan manusia itu. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya ingin menyoroti siapa dia itu di sini. Di dalam
Kejadian 1 ayat 1 yang sudah kita pelajari, kita sepakat bahwa Allah itu sendiri. Yesaya 44 ayat 24, Yesaya 45 ayat 5. Tiba-tiba sekarang ada yang diajak omong. Masa Allah ngomong sendiri sama dirinya sendiri. Ya ini sebagai pembaca buku saya agak tidak bisa menerima. Maka kita harus menyelidiki siapa yang diajak berbincang oleh Allah itu. Sahabat dan saudara yang kekasih. Malam ini kita akan berdiskusi bagaimana memahami munculnya sosok yang diajak berbicara membentuk bumi dan manusia itu dengan penjelasan Alkitab yang baik. Dari mana sosok yang diajak bicara itu? Dalam kapasitas apa? Sehingga dia layak diajak berbincang oleh Allah yang Maha Kuasa itu. Disinilah saudara, sebenarnya yang tersembunyi dalam Alkitab. Kalau saya sering membaca buku, saya senang buku-buku detektif dan misteri. Saya senang membaca dan antara lain yang saya senang baca adalah Sherlock Holmes dan Agatha Christie. Kalau saudara membaca buku-buku karangan dia, Agatha Christie atau Sherlock Holmes, sering sekali kita ini terjebak. Saya pikir pelakunya itu, ternyata bukan. Nah inilah yang saya ingin mengajak saudara dalam judul tadi. Baca dulu Alkitab, pahami, baru kita menikmati. Jangan kita membaca dari judulnya saja. Nanti kita keliru. Saya kira ini, ternyata bukan. Inilah yang saya harapkan. Yang ketiga adalah pertanyaan itu untuk menjawab siapa dia. Maka saya berpendapat kunci jawabannya adalah Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Maha Kuasa. Allah berkata, jadilah terang, terang jadi. Kun, fayakun. Nah sekarang, apakah Alkitab memberikan penjelasan untuk menjawab misteri munculnya orang yang diajak berbincang oleh Allah itu? Saya membaca dan saya sangat tertarik dengan ilham yang diberikan pada Raja Daud dalam Mazmur. Mazmur 33 ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Jadi benar ya, premis kita Allah menjadikan langit dan bumi lewat firman, itu benar. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Tapi kemudian dikatakan, dan oleh napasnya Allah, maka dijadikanlah bala tentaranya. Jadi kayaknya ada urutan langit dan bumi tadi dijadikan, lalu Allah menciptakan bala tentara. Sebagai orang yang membaca Alkitab berkali-kali, saya tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa tentara Allah atau bala tentara Allah itu adalah malaikat. Jadi setelah menciptakan langit dan bumi, Allah itu menciptakan malaikat. Kita bisa melihat bala tentara itu malaikat dalam Lukas 2 ayat 13-15, Yosua 5 ayat 14, dan banyak ayat yang lain. Nah, siapakah malaikat itu? Orang Yahudi menyatakan itu Holy Ghost, roh yang kudus. Tapi Alkitab mengatakan malaikat itu messenger. Pelayan-pelayan Allah untuk menjaga semesta alam ini. Satu pasukan yang cerdas dan kuat. Nah, dari membaca ini kita bisa mendapat gambaran untuk menjawab Kejadian 1 ayat 26. Siapakah dia? Nah,
Kalau ini kita pikirkan dengan sederhana, maka setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan malaikat. Maka asumsi pertama yang diajak omong oleh Allah itu adalah malaikat. Bala tentara yang banyak sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah semua malaikat diajak ngomong? Di sini banyak bekas atau pensiunan tentara dan polisi yang mesti mengerti kalau diajak omong presiden untuk menentukan satu langkah atau satu rencana, pastinya tidak semua tentara dikumpulkan. Tapi cukup panglima dan stafnya saja. Atau panglima saja. Jadi kalau kita melihat lebih mengkerucut lagi, kayaknya yang diajak omong ini adalah pemimpin malaikat. Siapa dia? Nah ini yang terpenting. Siapa dia? Saudara-saudara kekasih, Alkitab memberikan penjelasan yang sangat baik. Kalau kita melihat malaikat itu cerdas, kuat, dan hebat. Melihat bumi yang belum berbentuk, bisa saja mempertanyakan bumi itu. Nah, kalau kita melihat seperti itu, bisa saja ada pandangan bumi yang belum berbentuk itu adalah noda hitam di tengah kemegahan alam yang diciptakan Allah. Dan kita sudah membaca tadi, Allah menciptakan bumi yang belum berbentuk itu untuk menciptakan satu dunia di mana dari yang tidak berbentuk kosong itu menjadi dihuni oleh umat manusia yang pada akhirnya akan bersama dengan Allah dalam kemuliaan Allah. Ini rancangan Allah. Nah, oleh karena itu, siapa malaikat itu? Seperti sudah kita sepakati, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kebenaran. Sekarang ini sukar sekali orang untuk menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai satu kebenaran utuh. Sudah kita bahas yang lalu, seolah Alkitab itu lama dan baru dipisahkan. Sehingga tidak ketemu. Kalau pegang lama saja, dia tidak akan mengerti yang baru. Pegang baru saja, dia tidak ngerti historis dari yang lama. Nah, ini yang kita coba mau bahas malam ini. Maka kalau kita membaca perjanjian lama, jangan lupa membaca perjanjian baru. Tapi kalau kita belajar perjanjian baru, bagaimana kita memahami perjanjian lama? Karena ini satu kebenaran. Satu problem yang sulit. Orang Yahudi menolak Yesus dan perjanjian baru. Bagaimana kita menjelaskan pada orang Yahudi dengan perjanjian lama. Supaya dia ngerti Yesus dan tidak menolak Yesus. Kira-kira inilah yang ingin kita diskusikan. Supaya kita ngerti rancangan itu. Nah, kalau kita membaca dalam Ibrani 1 ayat 5. Maka Paulus menulis begini. Karena kepada siapakah di antara para malaikat-malaikat itu pernah ia Allah katakan, anakku engkau. Engkau kuperanakkan pada hari ini, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Muncul istilah anak Allah. Tentu kita sebagai umat Tuhan yakin bahwa anak Allah itu bukan seperti manusia beranak fisik. Tapi anak Allah itu adalah yang dipilih Allah. Nah inilah yang saya ingin katakan. Dan ternyata ungkapan yang dikatakan Paulus ini tidak tersembunyi di perjanjian lama. Raja Daud juga mendapat ilham ini. Dalam Mazmur 2 ayat 7 dan 8 dikatakan ilham kepada Raja Daud itu, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan.
atau tulisannya Yahweh. Ia berkata kepadaku. Jadi Allah ini, Allahnya Ibrahim ini, Tuhan berkata kepada seseorang yang memberi ilham kepada Daud. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dari ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Inilah yang disebut seseorang yang diajak berbincang oleh Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 6 yang lebih menarik, untuk apa dia dipilih menjadi anak Allah? Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung itu ke dunia, ia berkata kepada semua malaikat Allah harus menyembah dia, proskuneo. Kalau saya bayangkan, proskuneo itu berbeda dengan ratu. Proskuneo itu hormat, taat, dan ya apa ya? Menghormati, mentaati, dan setia kepada anaknya yang sudah dijadikan tuan buat semua malaikat itu. Jadi inilah yang kita bisa dapatkan untuk menjawab pertanyaan siapa yang diajak omong oleh Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Maka Alkitab mengatakan itulah anak Allah. Kalau Alkitab menjelaskan yang dipilih dari antara malaikat, yang diberi kuasa kemuliaan lebih dari malaikat lain. Untuk apa? Untuk memimpin penciptaan bumi dan manusia. Siapakah dia? Ini akan kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan kita akan bicara penciptaan bumi manusia dan menjawab siapa yang diajak omong itu. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan malam ini, dan kita lebih tertarik untuk saling mengisi dan berdiskusi. Kita ketemu untuk membahas siapa sosok ini. Selamat malam, terima kasih.